Mungkin Bapak Ibu sudah melihat, sudah mendengar pidato beliau di PBB, banyak pujian, menjadi sorotan juga, karena ini selalu menggaungkan perdamaian, meretak konflik, dan kemarin banyak sekali pujian-pujian dari pemimpin kepala negara. Survei membuktikan cuman 2% responden sangat puas dengan kinerja Gibran bin Jokowi. Lah, bukannya kemarin 71% survei yang puas, kok sekarang jadi 2%? Kemana lagi? Sebagian. Kalau saya masih ya 2% percaya. Karena sebagian masyarakat ya bisa menilai, punya pemikiran, hanya orang-orang dungu aja yang kaya, terbaik, termul. Kalau survei 2% ini baru benar kepuasan rakyat Indonesia. Termul yang milih. Kalau 75% survei itu punya Bapak Prabowo. Kamu tahu nggak? Tuh yang benar. Hanya 2% responden sangat puas keberadaan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Hanya 2% bro. Termul, gimana keberadaan kalian? Tolong dulu naikkan sampai 100% biar seolah-olah puas. Termul, keluarlah. 2% bro. Ini hasil survei ke tingkat kesangatpuasan terhadap Wapres kita. Gimana itu ada yang bilang bahwa ini adalah Wapres terbaik sejak Republik Indonesia merdeka, kata pendukungnya. Aduh, tolong ya komen jangan sadis, gak kuat saya bacanya. Coba didengar dengan baik-baik ya. Saya coba mengulas seseorang bisa dinilai menjadi seorang yang cerdas dan pintar. Saya coba bagaimana membalas hasil survei yang mengatakan Gibran adalah wakil presiden yang cerdas dan yang baik. Ada beberapa literasi saya baca ya. Ukuran kemampuan seseorang cerdas dan pintar itu ada 8 hal ya. Yang pertama adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Apakah di Gibran ada seperti itu? Menurut saya nggak ada. Yang kedua adalah kemampuan analisis yang baik. Saya belum pernah ya ketika dia melakukan satu kunjungan, dia melihat pasar atau apa, dia memberikan analisis-analisis yang tajam. Sehingga saya simpulkan untuk yang kedua itu Gibran tidak ada. Baru yang ketiga adalah kemampuan berpikir kritis. Saya juga tidak melihat beliau adalah seorang yang kritis. Yang keempat adalah kemampuan memecahkan masalah. Banyak contoh-contoh ketika dia melakukan kunjungan kerja, ada pertanyaan, dia tidak bisa menjawab. Tidak bisa memberikan satu jawaban yang solusi untuk memecahkan satu masalah. Baru yang kelima adalah kemampuan komunikasi yang baik. Selalu Gibran ketika ditanya, dia hanya memberikan jawaban beberapa suku kata. Tidak bisa mengelaborasi secara rinci, secara runut, itu sama sekali. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut, ataupun tentang bagaimana Gibran berpidato di depan umum yang hanya bikin lelucon, teman-teman. Jadi kali ini kita menyaksikannya ya, teman-teman. Jadi kata mereka di situ, keluarga yang sudah putus urat malunya, makanya anaknya dipaksakan untuk jadi wakil presiden. Namun ujung-ujungnya hasil yang mereka paksakan itu ternyata menyedihkan dan memalukan, teman-teman. Karena memang Gibran ini tidak mempunyai akal sehat ataupun tidak mempunyai etika moral, teman-teman, kalau misalnya sedang berpidato. Nah,
kali ini kita sangat dibikin malu ya dengan pidato Pak Gibran yang sudah kita saksikan di video kali ini. Jadi wajarlah kalau dapat 2% memang belum pantas jadi wapres ataupun belum memenuhi syarat jadi wakil presiden. Jadi semoga Pak Gibran bisa sadar dan mengundurkan dirinya saja daripada hanya membuat malu dirinya saja, teman-teman. Nah, 270 juta penduduk kalah dengan 2%, sungguh ironi bangsaku ini ya teman-teman. Nah, akibat memaksakan diri tanpa kualitas yang mempunyai yang begitulah harus siap jadi ajang ledekan rakyat yang jauh lebih cerdas dan lebih bagus SDM-nya daripada wapres. Jadi teman-teman, ya itulah akibat kalau misalnya kita memaksakan diri kita walaupun kita sudah tahu diri kita memang tidak mampu tapi kita tetap paksakan untuk jadi wakil presiden. Ya itulah hasil ataupun ujung-ujungnya bikin malu saja negara kita ini teman-teman. Nah, mengapa hal sedemikian bisa terjadi? Ya itulah ulah bapaknya Jokowi yang memaksakan anaknya untuk jadi wakil presiden. Ya, namun ujung-ujungnya yang malu itu adalah keluarga Jokowi, bukan orang lain. Nah, jadi sebaiknya Pak Gibran dan Pak Jokowi sadar diri dan mengundurkan dirinya saja daripada dipaksakan untuk dimakzulkan, teman-teman. Nah, penilaian yang sangat cerdas, Jokowi keterlaluan, gak punya malunya anak model begitu dipaksakan jadi pemimpin. Anak juga sama banget kita rakyat dianggap apa-apa. Nah, buat Mas Gibran adalah mundur kasihan daripada malu. Sebenarnya kasihan ya, miris orang wapres jadi olok-olokan rakyatnya. Betul teman-teman yang mereka katakan itu memang Mas Gibran lah, udahlah mundur saja daripada hanya bikin malu aja. Setidaknya kamu mengundurkan diri dengan tidak dipaksakan teman-teman. Ya, karena mereka kasihan kepada Pak Gibran ini yang benar-benar tidak bisa berbicara ataupun tidak nyambung ya. Kalau ada salah seorang yang mau bertanya ke Pak Gibran wakil presiden kita saat ini teman-teman. Jadi sebaiknya Pak Gibran harus mengundurkan dirinya saja. Nah, Gibran itu orang yang jompolan di Indonesia, hanya ada satu mahalnya pemilu seperti kereta WOS dapatnya wakil presiden yang busuk dan tidak bisa berbicara. Jadi penilaian yang cerdas, tepat dan sesuai dengan kenyataan, kompetisiannya sesuai dengan penilaian anak SD. Ya, Gibran tetap bertahan sebagai wapres karena didukung oleh Jen Muruli. Kasat menuntut Luhut bila Muruli diganti MK kekuasaan Jokowi segera sirna. Ya, ini juga makanya Gibran tetap bertahan ataupun tidak sadar dengan kelakuannya karena ya ada seorang yang mau mendukungnya yaitu Maruli. Ya, juga Maruli ini memang orang termasuk termul karena tidak tahu bagaimana pengetahuan Gibran itu sebenarnya. Ya, mungkin dia sudah buta menilai Gibran tersebut. Jadi makanya dia tetap mendukung Pak Gibran. Jadi karena dukungannya tersebut makanya Gibran tidak mau mengundurkan dirinya karena mungkin dalam pikirannya itu dia bisa, teman-teman. Jadi itulah yang terjadi di negara kita saat ini. Yang bikin heboh itu adalah Pak Gibran yang hanya bikin lelucon di negara Indonesia tercinta ini. Jadi ya memang Pak Gibran sebagai wapres wibawanya kurang. Jadi segala lakunya selalu kurang benar di mata netizen. Ironis memang, tapi itulah fakta dan kenyataannya teman-teman. Ya, mungkin sudah tahu para rakyat kemampuan wakil presiden kita saat ini karena memang dia itu tidak bisa berbicara di depan umum ataupun hanya saja membuat lelucon saja. Itulah yang membuat malu kita saat ini teman-teman. Jadi 2% itu sudah sangat tinggi. Gibran andai kata tidak ada ternak-ternak, tapi itulah hasil dari pendapatan nominalisasi terkorup di dunia bisa menjadi peternak handal di negara ini. Nah, jadi teman-teman, yang mereka katakan itu untung saja ada Chan Ling Chung di hiburan di tengah ketegangan ekonomi yang lesu ini. Nah,
surveinya di Rumah Sakit Jiwa Mangun Jawa Solo bisa 100% puas dipimpin Gibran. Coba cek urin ya, karena dari dulu korupsi hukum gak pernah jelas, dan sekarang ada yang begini pengen dijadiin presiden. Para koruptor mungkin tambah senang teman-teman. Nah teman-teman, di ladangnya dinepalkan saja ya, daripada bikin malu ya. Yang penting kita harus menempalkan Pak Gibran ini yang hanya bikin amburadul. Jadi kalau cuma 2%, mending mundur aja dari wapres, malu-maluin bapak moyang lu aja. Nah, yang mereka katakan itu ya mungkin mereka mengharapkan supaya wakil presiden kita saat ini sadar diri dan mengundurkan dirinya, meski sudah hanya 2% dia itu. Jadi masih mending dapat 2%. Kalau saya suruh kasih nilai, saya nilai minus, karena yang ada tampak semua minus dan hanya pelanga-pelango semua. Jadi saya sangat setuju dan betul tidak puas kerjanya. Pertama, kunjungan ke sekolah tas anak sudah langsung dibuka dan diobok-obok, sangat tidak berakhlak dan beretika Pak Gibran ini. Itulah kata mereka teman-teman. Jadi ya, yang nggak berdiri langsung ditariknya kera bajunya. Anak SMP tidak menusuai, melanggar hak asasi manusia untuk tetap duduk waktu datang wapres. Jadi hati yang mulia untuk saling menghormati dan menghargai kita ini semuanya. Bukan seperti Pak Gibran ini yang hanya bikin lelucon saja di negara kita. Itulah yang membuat kita malu dan rakyat tidak senang dengan hal itu teman-teman. Jadi macam ini wapres dikuasai oleh satu orang, dipaksa seluruh rakyat Indonesia menerima wapres yang pelongok-pelongok ini. Hasil yang dipersengkokolkan jahat menghasilkan asam sulfat teman-teman. Nah, wapres kok diejek-ejek dan dikoyok-oyok gitu, harus dia sangat malu. Harusnya juga secara mundur, tapi yang gimana dia kan nggak punya malu, ijazahnya hanya SMP dan palsu lagi teman-teman. Ya